Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan obat tradisional di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, obat tradisional di Indonesia juga sungguh sangat menjanjikan sebetulnya. Sering kita temui, tetapi kurang atau masih belum dimaksimalkan dengan baik. Dari kalian ada yang sampai sekarang masih mengkonsumsi jamu atau obat tradisional lainnya? Ya, kita ketahui kalau di Indonesia ada 3 jenis ya untuk obat tradisional, yaitu ada jamu, lalu ada obat herbal terstandar atau OHT, dan juga fitofarmaka. Oke, sebelum kita bahas tentang perkembangan obat tradisional di Indonesia ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Lalu juga like video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan tentunya share ke teman-teman kalian agar bisa menjadi bahan pembelajaran bersama dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke materinya. Ya, ini saya dapatkan dari data yang disajikan oleh suatu seminar oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ya, Profesor Tri Hanggono. Beliau menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati. Ya, di sini tentunya kalian sudah tahu ya apa itu keanekaragaman hayati, yaitu kekayaan yang ada di dunia. Mulai dari tumbuhan, hewan, jenis batuan, mineral, dan lain-lain ya, menyangkut spesies sampai ke tanaman nanti yang bisa kita gunakan sebagai obat tradisional tentunya. Ya, sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3%-nya terdapat di Indonesia. Ya, tentunya dengan hal ini sangat luar biasa ya teman-teman. Keanekaragaman hayati Indonesia banyak yang berpotensi tentunya untuk kita bisa jadikan bahan obat. Dan potensi hayati yang luar biasa ini perlu dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, kalau dulu ada lagu Tanah Indonesia, Tanah Surga ya, tongkat dan batu pun jadi tanaman. Iya, kalau di Indonesia ini tanah kita, iklim kita sangat subur, suburnya sudah overdosis ya. Makanya itu kita menempati posisi kedua untuk keanekaragaman hayati setelah Brasil. Tetapi kalau kita gabungkan dengan kekayaan maritim kita, karena tentunya kita negara yang lebih besar di kawasan maritimnya ya teman-teman, maka kita menempati peringkat pertama teman-teman. Kita menempati peringkat pertama dalam hal keanekaragaman hayati kalau digabungkan dengan kekayaan laut kita atau maritim kita teman-teman. Tentunya menjadi bisa kita katakan menjadi peluang kita ya, apalagi kalau kita di bagian farmasis ataupun yang fokus terhadap pemanfaatan bahan alam yang bisa dijadikan obat, tentunya sangat terbuka lebar peluang kita untuk mengolah dan memanfaatkan keanekaragaman hayati asli Indonesia teman-teman. Ya, tetapi sangat disayangkan karena potensi keanekaragaman hayati yang telah kita gunakan rata-rata baru kurang dari 5% dari yang kita miliki teman-teman. Dari total 28.000 spesies tumbuhan obat tradisional Indonesia,
telah diidentifikasi sebanyak 1845 sifat obat. Hingga saat ini telah mencapai 283 spesies yang telah dieksplorasi sebagai obat atau bahan obat tradisional atau herbal medicine. Ya, sangat disayangkan teman-teman, masih kurang dari 5%. Tentunya tugas kita sebagai farmasis dan juga yang berkecimpung dalam hal bahan obat tradisional ini ya, 95%-nya menjadi PR atau tanggung jawab kita bersama teman-teman. Ya, lalu juga disampaikan oleh Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristek Dikti, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati termasuk tanaman herbalnya. Bahkan sekitar 80% tanaman herbal dunia tumbuh di Indonesia. 80% teman-teman. Jadi sisanya cuma 20% yang ada di dunia ini. Bayangkan kalau kita 80%-nya saja dari 80% tanaman herbal dunia itu kita manfaatkan sekitar setengahnya, yaitu 40%. Jadi kemungkinan kita bisa mengekspor 40% tanaman herbal dunia untuk pengobatan teman-teman. Dan itu merupakan peluang yang sangat besar sekali yang dimiliki oleh negara kita. Tapi sangat disayangkan masih kurang dari 5% yang masih kita gunakan sebagai tanaman herbal atau untuk pengobatan. Beliau lanjut mengatakan meskipun memiliki keberlebihan tanaman herbal, namun potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dari 1845 spesies tanaman yang teridentifikasi sebagai tanaman obat, baru 283 spesies yang secara resmi terdaftar di BPOM atau Balai Pengobatan dan Makanan dalam penggunaan sebagai obat dan telah digunakan masyarakat. Ya, itulah kekurangan kita teman-teman atau tantangan kita bersama. Tentunya bukan hanya farmasis saja ya. Hal ini juga menyangkut dari tugas dan peran serta aktif oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Ya, itu tadi sepintas tentang gambaran potensi tanaman herbal atau tanaman obat kita di negara kita ya teman-teman. Lalu kita masuk ke obat tradisional. Ya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional adalah obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, atau sediaan sarian atau jalenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya teman-teman, karena ini berdasarkan turun-temurun ya, jadi masih sangat kurang untuk publikasinya ya, atau tertulis di dalam buku untuk obat tradisional ini. Padahal masing-masing daerah di Indonesia tentunya memiliki ramuannya mereka masing-masing ya. Lalu juga yang dinamakan obat tradisional itu bukan hanya tumbuhan, tapi bisa berasal dari hewan atau bebatuan mineral teman-teman. Ya, karena diturunkan secara turun-temurun dan juga biasanya itu diajarkan dari kakek nenek moyang kita ya ke kita, tentunya masih ada unsur tahayulnya atau belum secara empiris teman-teman, belum dibuktikan secara
klinik. Nah, itulah obat tradisional. Ya, karena namanya obat tradisional, tidak harus uji klinik dan lain-lain ya. Karena berdasarkan turun-temurun dari zaman dulu, makanya itu masih sangat kurang kita publikasikan. Nah, itu nanti adalah tugas kita bersama untuk mempublikasikannya ya teman-teman. Atau mungkin ada yang punya buku ramuan. Nah, nanti kalian bisa juga membuat buku ramuan. Ya, bayangkan kalau di masing-masing daerah di Indonesia ini ramuannya dituliskan, kita punya banyak sekali buku ramuan dan bisa kita manfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Ya, kalau di Indonesia kalian kalau beli obat tradisional pasti ada lambang ketiga ini ya. Ya, yang paling kiri adalah lambang jamu, lalu yang di tengah adalah obat herbal terstandar, dan yang paling kanan adalah fitofarmaka. Ya, jamu seperti pengertian obat tradisional tadi ya. Pada umumnya jenis ini dibuat dengan cara mengacu pada resep berdasarkan leluhur secara turun-temurun, tidak memerlukan pembuktian ilmiah karena telah terbukti secara empiris secara turun-temurun. Lalu kalau obat herbal terstandar itu obat tradisional atau jamu yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam. Ya, tentunya ini proses ini telah membutuhkan peralatan yang lebih kompleks ya teman-teman daripada peralatan kita membuat jamu. Lalu juga biasanya sudah dilakukan atau dibuat oleh tenaga ahli. Tenaga ahli itu adalah tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan untuk membuat ekstrak. Dan tentunya ekstraknya nanti sudah terstandar gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan contohnya daun binahong, nah nanti daun binahong itu kadar flavonoidnya standarnya berapa, taninnya berapa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan obat herbal terstandar. Ya, lalu karena perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, maka jenis obat herbal terstandar ini sudah dibuktikan secara ilmiah berupa penelitian preklinis ya teman-teman, atau pada hewan uji dengan mengikuti standar kandungan bahan yang berkhasiat. Selain itu juga standar pembuatan ekstrak tanaman obat di obat herbal terstandar atau OHT ini juga sudah terstandar untuk pembuatan obat tradisional yang higienis dan sudah dilakukan uji toksisitas atau akut ataupun kronis. Kalau yang paling kanan sendiri itu adalah lambang dari fitofarmaka. Ya, fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alam yang disetarakan dengan obat modern atau obat sintetis yang biasa kita beli ya, kita dapat itu ya teman-teman, seperti paracetamol dan lain-lain. Karena proses pembuatannya ini sudah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai uji klinik pada manusia. Jadi obat herbal terstandar itu pada uji klinis pada hewan, kalau fitofarmaka sudah sampai pengujian pada manusia teman-teman. Ya, dengan adanya uji klinik itu akan meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Lalu masyarakat juga bisa didorong untuk menggunakan obat herbal karena pemanfaatannya sudah jelas dengan adanya data pembuktian secara ilmiah. Nah, itu adalah perbedaan dari
ketiga jenis obat tradisional yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi resep dari nenek moyang kita dahulu berupa jamu atau ramuan, lalu kita lakukan standarisasi dan juga uji preklinis terhadap hewan, nanti jadi OHT. Setelah jadi OHT, kita kembangkan lagi dengan penelitian dan juga pengujian secara klinis dengan manusia sehingga menjadi fitofarmaka. Tentunya kalau sudah sampai menjadi fitofarmaka, nanti lebih dipercaya lagi untuk digunakan sebagai pengobatan dan juga dapat meningkatkan kualitas dan nilai jualnya, teman-teman. Nah, itu adalah tugas kita bersama, bagaimana kita mengembangkan jamu menjadi OHT dan fitofarmaka. Lalu ada data dari kompasiana.com yang diakses pada April tahun 2016 ya. Sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan negara yang paling kaya akan keanekaragaman hayati dan hewani, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tidak dapat diperkirakan betapa banyaknya tumbuh-tumbuhan berkhasiat yang ada di negeri ini. Tapi kenyataannya masyarakat Indonesia sangat dimanjakan dengan obat-obat kimiawi yang telah menjadi pilihan pertama ketika mengalami suatu penyakit. Ya, ini sudah terbukti ya, bagaimana tenaga medis kita masih sangat sedikit ya untuk menggunakan, atau kalau dokter itu meresepkan obat tradisional kalau kita sedang sakit. Makanya itu resep dari dokter biasanya obat sintetis. Iya teman-teman, obat sintetis itu kalau di Indonesia bahan bakunya kebanyakan masih import ya. Bayangkan kalau kita sudah bisa memanfaatkan 80% tanaman obat yang ada di Indonesia dari seluruh dunia tadi ya, maka akan terbalik bahwa kita yang akan mengekspor bahan baku obat. Ya, tentunya akan bisa menguatkan negara kita ya dari segi ekonomi, teman-teman. Ya, kita dipaksa untuk membeli bahan baku obat sintetis dengan mata uang mereka ya. Bayangkan kalau kita bisa menyediakan bahan baku obat itu dari asli negara kita sendiri di Indonesia ya teman-teman. Tentunya kita tidak perlu mengimpor dan juga menggunakan nilai mata uang negara lain. Itu ya teman-teman, sehingga bisa sangat mendukung ekonomi negara kita. Lalu disambung lagi ya dari Kompasiana tadi, jika dibandingkan dengan negara Cina, India, dan Korea masih lebih berani dalam mengembangkan pengobatan tradisional. Kita juga dapat mengembangkan jamu dengan cara masyarakat perlu diberi bimbingan dan pengetahuan mengenai tumbuhan yang berkhasiat obat. Dan ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi menjadi tugas bagi semua pihak yang terkait, sebab tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jamu adalah tugas kita semua. Ya, kita sebagai tenaga medis, kita sebagai orang yang ada di pemerintahan, atau kita sebagai masyarakat yang menggunakan obat tradisional nantinya. Itu adalah tugas kita bersama, teman-teman. Ya, kalau dibandingkan dengan negara Cina itu cukup terkenal ya, bahkan ada di Indonesia dan cukup banyak ya pengobatannya, namanya ya benar sekali, TCM atau Traditional Chinese Medicine. Iya, banyak sekali namanya di Indonesia ya. Ada klinik apa gitu ya yang ke-Cina-Cinaan itu. Lalu juga India juga punya pengobatan tradisional mereka yang sudah cukup tua, sudah cukup lama ya teman-teman. Namanya apa? Ya, banyak juga di Indonesia sekarang. Namanya
Ayurveda. Kalau kita bandingkan lagi dengan negara di Asia ini ya, kayak Jepang. Jepang punya tradisional Jepang medicine, Japanese medicine namanya. Ya, tepat sekali namanya Kampo. Kita masih sangat tertinggal. Padahal Jepang, Cina, India, dan negara-negara lain itu kemungkinan memiliki keanekaragaman hayati yang tidak sebesar Indonesia yang memiliki 80% keanekaragaman hayati dari seluruh dunia. Lalu banyak alasan mengapa profesional kesehatan seperti dokter ataupun apoteker tidak melakukan edukasi. Lalu mengenai obat-obat bahan alam ini, terutama untuk jamu tradisional, karena yang pertama ada kendala dari edukasi dan pemanfaatan jamu dalam pengobatan. Ya, bagaimana kita mau mengedukasi pemanfaatan jamu kalau kita tidak melakukan penelitian atau mencari tahu tentang jamu itu sendiri, teman-teman. Makanya itu kita membutuhkan bukti ilmiah atau produk-produk yang bersifat fitofarmaka tadi, teman-teman. Atau kalau masih belum ke fitofarmaka, ya kita coba kembangkan ke obat herbal terstandar. Lalu kurangnya bukti ilmiah yang menyebabkan tenaga kesehatan belum merekomendasikan jamu kepada pasiennya. Bukti empiris atau pengalaman masyarakat tidaklah cukup kuat untuk menjadikan dokter atau apoteker memberikan rekomendasi memakai jamu dalam pelayanan kesehatan yang dilakukannya. Ya, maka dari itu kalau kita sakit, pergi ke dokter, diresepkan obat sintetis. Kita sakit ringan, mau swamedikasi di apotek, nanti apotekernya juga meresepkan obat sintetis. Karena hal ini, teman-teman. Ya, ini merupakan ini bukan beban kita ya, tapi menjadi tugas bersama kita ya, PR kita bersama untuk melakukan pembuktian ilmiah dan akhirnya nanti bisa menghasilkan informasi untuk pengobatan atau mengedukasi masyarakat dalam pengobatan. Lalu tidak hanya dokter, program saintifikasi jamu ini juga didukung oleh organisasi apoteker. Pada Kongres Ilmiah Internasional Apoteker Asia Pasifik di Bali pada bulan September tahun 2012, program saintifikasi jamu menjadi satu topik yang dibahas, dan kongres yang bertema Culture and Medicine. Dalam kongres itu dibahas mengenai bagaimana praktik farmasi dan posisi budaya kesehatan tradisional tersebut memberikan kontribusi pada dunia kesehatan. Ya, sebetulnya hal ini dalam artian saintifikasi jamu ya, itu sebetulnya sudah lama dibahas dan juga dirancang bukan hanya oleh tenaga kesehatan tapi juga oleh pemerintah. Buktinya pemerintah sudah melakukan atau mengeluarkan Permenkes nomor 03/Menkes /Per Romawi 1/2010 tentang saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu itu apa? Saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana tenaga medis atau farmasis atau apoteker atau dokter ataupun yang lainnya ya, tenaga medis lainnya melakukan penelitian jamu sehingga bisa dinaikkan atau bisa dibuktikan secara empiris yang tujuannya nanti untuk melakukan pelayanan kesehatan. Atau dalam kata lain, kita meneliti jamu supaya kita bisa ajukan menjadi obat herbal terstandar. Lalu kita bisa teliti lagi
sampai uji klinis sehingga kita bisa majukan dia menjadi fitofarmaka. Nah, itulah saintifikasi jamu, teman-teman. Yang paling terdepan dalam ini adalah siapa? Ya, tentunya farmasis ataupun apoteker. Ya, walaupun tidak menyampingkan tenaga medis yang lain, tetapi seharusnya yang lebih kesesuaian dengan bidangnya yaitu farmasis dan apoteker. Jadi kalau kalian yang masih kuliah D3 atau S1 ya, mau menjadi farmasis, mau melakukan tugas akhir atau skripsi, bisa nanti meneliti tentang jamu. Ataupun apoteker dan yang S2, S3 farmasi dan lain-lain juga bisa fokus untuk saintifikasi jamu, karena peluangnya masih besar sekali ya teman-teman. Baru rata-rata kurang dari 5% yang baru kita teliti. Ya, dalam Permenkes ini ruang lingkupnya untuk kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat secara promotif, preventif, rehabilitatif dan juga paliatif. Ya, ini kebijakan Badan PON dalam pengembangan obat bahan alam asli Indonesia ya teman-teman. Bagaimana kita meneliti jamu untuk menjadikan obat herbal standar dan dijadikan fitofarmaka. Nah, ini adalah salah satu dari banyak sekali regulasi Permenkes yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendukung pengobatan tradisional atau obat tradisional asli Indonesia, teman-teman. Ya, lalu tujuan pengaturan saintifikasi jamu dalam Permenkes tadi, yang pertama memberikan landasan ilmiah atau evidence base penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian dalam pelayanan kesehatan. Lalu mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Lalu juga meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu dan meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itulah tujuan pengaturan saintifikasi jamu tadi. Lalu ini beberapa kelemahan dari pengembangan obat bahan alam atau obat tradisional atau jamu kita ya. Yang pertama, sumber bahan obat alam sebagian besar merupakan hasil pengumpulan tumbuhan liar atau tumbuhan hutan dan tumbuhan pekarangan, bukan merupakan budidaya. Iya, jadi ada baiknya nanti kita melakukan pengembangan dari sumber bahan alamnya itu berasal dari budidaya, bukan tanaman liar, teman-teman. Karena nanti kalau mau jadi obat herbal terstandar, nanti sudah ada proses standarisasi bahan bakunya. Makanya itu lebih baik kalau kita tahu bahan obat yang akan kita teliti itu adalah bahan obat yang sudah kita ketahui asal usulnya, teman-teman, bukan asal ambil comot dari pasar atau dari tanaman pekarangan ataupun dari hutan yang liar. Lalu industri obat tradisional pada umumnya memperoleh bahan baku langsung dari pengempul atau pedagang simplisia. Dan mutu simplisia umumnya kurang memenuhi persyaratan yang diperlukan akibat ketidakmampuan pengolahan dan mengelola simplisia secara baik. Ya, simplisia itu bagian tanaman yang kita digunakan sebagai bahan obat. Dan tentunya yang tahu itu adalah yang buatnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau pasca panen orang tidak tahu bagaimana proses mengolahnya atau ternyata penyimpanannya kurang tepat, tentunya nanti mutunya juga jelek. Kalau mutu bahan baku dari bahan alamnya saja sudah jelek,
kita jadikan produk, tentunya nanti kualitasnya juga kurang baik. Lalu hampir semua industri obat tradisional tidak pernah melakukan bimbingan atau pelatihan teknis kepada pengepul atau petani. Industri obat tradisional masih sangat kurang memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmiah dalam pengembangan produk dan pasar. Lalu dalam hal lain, masih adanya lemahnya penelitian dalam berbagai aspek. Penelitian hanya dilakukan oleh PT dan lembaga riset dan masih kurang dimanfaatkan oleh industri. Masih rendahnya kepercayaan kalangan medis dalam menggunakan obat bahan alam. Lalu juga rendahnya publikasi tentang penelitian terhadap obat bahan alam dan regulasi serta implementasi yang masih kurang untuk mendukung obat tradisional di Indonesia. Ya, jadi itu teman-teman beberapa kelemahan kenapa obat tradisional asli Indonesia kita masih belum berkembang dengan semestinya atau seharusnya ya teman-teman. Tentunya karena tadi salah satunya adalah karena kurangnya penelitian teman-teman. Hal ini bisa kita buktikan dengan total publikasi jurnal ataupun artikel karya ilmiah ya teman-teman. Ya, karena bukti bahwa ada penelitian itu dan bisa dibaca atau dipelajari oleh semua banyak orang berasal dari jurnal atau artikel ilmiah yang terpublikasi. Entah dari kita itu masih kurang melakukan penelitiannya atau masih kurang melakukan publikasinya atau bahkan masih kurang untuk kedua-duanya teman-teman, dan itu adalah tugas tanggung jawab kita bersama sekaligus peluang kita bersama teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bersama-sama ya. Di sini saya akses dari Google Scholar pada tanggal 23 Juli tahun 2020. Kita bisa lihat kalau kita menggunakan keyword tradisional Chinese medicine, kita dapat sekitar 2.380.000 publikasi teman-teman. Ya, ini merupakan gabungan antara publikasi dari jurnal ilmiah maupun artikel ya teman-teman. Jadi bayangkan untuk keyword tradisional Chinese medicine sungguh sangat banyak sekali kalau kita bandingkan dengan, nah kita lihat di India atau Ayurveda ya teman-teman. Kalau kita menggunakan keyword Indian Traditional Medicine, kita dapat sekitar 2.010.000 publikasi. Ya, lalu kita sekarang coba bandingkan dengan Traditional Japanese Medicine atau kita sebut Kampo ya. Yang ada di Google Scholar sekitar 1.610.000 publikasi. Dan sekarang mari kita lihat publikasi tentang jamu atau Indonesian Traditional Medicine. Ya, pada Google Scholar cuma didapat sekitar 85.000 publikasi. Ya, dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa masih kurangnya penelitian ataupun publikasi yang nantinya bisa menghasilkan ilmu dan juga produk-produk dari bahan alam yang kita punyai. Bayangkan 80% dari total 100% kekayaan hayati yang ada di dunia ada di Indonesia teman. Kalau kita bisa naikkan 2 kali lipat saja atau mungkin 4 kali lipat dari ini atau sekitar 20% dari kekayaan total hayati kita, maka kita bisa mengalahkan traditional Chinese medicine. Ya, tentunya ini merupakan tanggung jawab dan juga tugas kita bersama ya teman-teman. Jadi mungkin kalian yang ingin mengambil tugas akhir atau skripsi atau yang ingin melakukan penelitian, boleh kita meneliti tanaman asli Indonesia, begitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya
like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian ada komentar, kritik, saran, langsung saja masukkan pada kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.